Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini sebadanya kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Pun salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita, ke Nabi besar kita, panutan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya nanti yang di yaumul jaza. Mudah-mudahan kita semua khususiyahnya umuman muslimin wal muslimat mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca hikmah, kalam-kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada malam hari ini kita sudah masuk ke hikmah yang selanjutnya ya Pak, yaitu al-hikmatu as-sadisatu, hikmah yang keenam. Mana hikmah keenam ini kalau dalam kitab Syarah wa Tahlil karya Syekh Ramadan Al-Buti itu disebutnya hazihil hikmatu zailul lillati qablaha, merupakan buntut atau sambungan dari hikmah yang kita kaji di pekan yang lalu atau minggu yang lalu. Apa hikmah yang kita kaji di minggu yang lalu? Yaitu dauhan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan ijtihaduka fi madumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba laka dalilun alan timasil basirati minka, yaitu ketika kita bersungguh-sungguh meraih hal yang sudah dijamin oleh Allah untuk kita, namun di sisi lain kita malah taledar, ceroboh, malas-malasan mengerjakan hal yang memang dituntut dan diperintahkan untuk kita, maka itu menjadi ciri ala intimasil basiroti minka, padamnya basiroh, padamnya mata hati di dalam diri kita. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dalik. Untuk melanjutkan kajian kita di minggu yang lalu, insyaallah kita akan baca salah satu hikmah yang ini mungkin jadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi versinya insyaallah saya akan ambil dari kitab Syarah wa Tahlil karangan Syekh Ramadan Al-Buti, karena memang berhubung kitabnya udah dipesan can datang-datang jadi saya minta izin untuk menggunakan PDF ya Pak ya. Yang pertama dauhan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhaminul laka fahuwa dhamina lakal ijabata bima yakhtaru laka la bima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid. Nah, kita artikan satu persatu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ato, jangan sampai terlambatnya waktu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlambatnya ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala, ma'al ilha'i fid du'a, serta bersungguh-sungguhnya kita dalam berdoa, mujiban liya'sika, menyebabkan kita berputus harapan kepada Allah. Jadi paragraf yang pertama,
Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan kepada kita, jangan sampai keterlambatannya ijabah doa dari Allah serta kita sudah lirih dalam berdoanya, bersungguh-sungguh ketika berdoanya, itu menyebabkan kita berputus asa dari berputus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak boleh putus harapan? Bahwa domina lakal ijabata, karena sesungguhnya Allah sudah menjamin ijabah dari doa. Tetapi yang harus kita garis bawahi, bima yakhtarulaka, mengijabah sesuai dengan pilihan Allah untuk kita. La bima takhtaruhu linafsika, bukan sesuai dengan apa yang kita pilih dan kita inginkan untuk diri kita. Pun bil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki, la bil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kita inginkan. Sampai sini kalau secara harfiah sih sudah jelas kayaknya Pak ya. Insyaallah ya Pak ya. Nah, sekarang mari kita bahas Pak. Kalau kita baca sarah di Iqadul Himam, al-ilha'u fi syai' wa taqarruruhu min wajhin wahidin. Yang disebut ilhah adalah mengulang sesuatu dengan satu metode yang sama atau dari satu metode yang sama. Jadi bersungguh-sungguh itu adalah berdoa dengan melafadzkan doa yang sama dan dilakukan secara dawam. Itu namanya ilhah fid doa. Artinya bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, kemudian kalau kita tanya doa itu apa Pak? Permintaan. Pasti jawabannya permintaan atau permohonan atau ya proposal lamun cara ayeuna mah. Jadi mengajukan proposal, permohonan, permintaan itu doa, tapi doa fil lugati, hanya dalam bahasanya saja. Menurut bahasa doa itu apa? At-tolab, yaitu permintaan. Kinten-kinten Pak, kalau kita bahas doa menurut istilah, ada tidak ulama yang memberikan istilah? Oh banyak. Bahkan kita akan temukan bahwa definisi dari berdoa itu adalah tolabun, permintaan, mashubun bi adabin, yang harus dibarengi dengan adab dan tata krama. Permintaan yang harus dibarengi dengan adab tata krama, fi bisatil ubudiyati li janabir rububiyati, dari pihak peminta yaitu hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita mintai pertolongannya. Nah, jadi doa itu apa? Permintaan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah, tetapi mashubun bi adabin, harus dibarengi dengan adab-adabannya. Nah, sekarang bisa nggak Pak? Terkadang kita terkecoh Pak, antara doa dan permintaan atau harapan atau permohonan ada perbedaan atau tidak? Karena gini Pak, kalau permintaan dalam bahasa Arabnya itu tolab, artinya tolab itu permintaan. Sedangkan yang Allah janjikan dalam Al-Quran itu apa Pak? Ud'uni wa qala rabbuka ud'uni astajib lakum. Allah dawuh ud'uni, berdoalah kepadaku, bukan mintalah kepadaku. Lafadznya bukan utlubuni, karena kan tolaba itu nanti fi'il madi, nanti fi'il amarnya jadi utlubuni, mintalah kepadaku maka astajib lakum. Redaksinya bukan gitu kan Pak, ibaratnya dalam Al-Quran. Tapi redaksi dalam Al-Quran itu ud'uni astajib lakum. Berarti ada perbedaan dong antara tolab sama doa, antara permintaan sama doa. Nah, maka seorang ulama bernama Syekh Ramadan Al-Buti, ini kita akan sampaikan banyak, dalam kitabnya menyampaikan, ta'alau natasa'alu an ma'nid doa. Sekarang makna doa, kita akan bahas dulu sedikit tentang makna doa. Kenapa? Id kasiruna hum allazina yaltabisu anhum at-tolabu bid doa. Karena banyak golongan umum yang masih pahili iltibas antara doa sama permintaan, antara doa sama tolab. Padahal mereka itu hanya meminta tapi menuntut ijabah.
Sedangkan yang Allah jamin itu adalah doa. Tapi yang mereka lakukan sebenarnya adalah hanya meminta. Nah, nanti tinggal kita akurkan jeung situasi kita sehari-hari. Kita itu meminta ke Allah atau berdoa. Pertama gini Pak, at-thalab, permintaan, waspun lillabdi yang tiku bihit thalib, adalah sifat atau isi dari kalimat yang terucap dari si peminta. Jadi kan kita tahu Pak, kalau itu kalimatnya tanya, itu bisa kita tahu dari isi dari kalimat tersebut. Kalimat itu berisi perintah, kita tahu dari ucapan orang yang mengucapkannya. Kita tahu itu permintaan, maka bisa kita lihat dari kalimat yang terucap dari orang yang mengucapkan. Jadi permintaan itu apa? Permintaan itu hanya isi atau kalimat atau kata-kata yang keluar dari lisan. Itu namanya permintaan. Terus doa naon atuh? Kalau sebatas mengucap saja itu disebut permintaan. Kemudian doa itu apa? Wa ammad doa'u, adapun doa pa ibaratun an halatin nafsiyah, ialah ibarat ungkapan untuk keadaan diri jiwa orang yang lagi mengucapkan lafaz permintaan tadi. Nah, jadi gimana tuh? Bapak mengucapkan Robbana atina fid dunya hasanah. Ucapan ini disebutnya apa Pak? Tolab, permintaan. Tapi kondisi batin Bapak, tapi kondisi jiwa Bapak, kondisi pikiran Bapak, kondisi rasa Bapak, itu disebutnya doa. Nah, kemudian doa itu harus terpenuhi. Permintaan itu, yang kalimat yang kita ucapkan ini bisa disebut sebagai doa. Emang kondisi jiwa kita harus seperti apa? Hati kita harus seperti apa? Pikiran kita harus gimana? Kan gitu jadi pertanyaannya banyak. Kalau saya sudah biasa mengucapkan Robbana atina fid dunya hasanah, yang ternyata kata Syekh Ramadan Al-Buti itu malah hanya tolab saja, hanya permintaan saja. Tetapi doa yang sesungguhnya itu adalah keadaan diri, keadaan hati, pikiran, rasa orang yang memintanya itu emang harus gimana sih ketika meminta itu, agar permintaan tadi menjadi doa. Nah, maka mari kita lihat Pak. Beliau mengatakan seperti ini Pak, bahwa tilkal lati yatahaqqaqu fihima amroni isnani. Ketika berdoa sekurang-kurangnya ketika lisan mengucapkan, lisan melafadzkan, keluar kalimat dari lisan kita, maka keadaan jiwa kita, keadaan pikiran dan hati kita itu sekurang-kurangnya harus dalam dua keadaan. Mana yang pertama? Awaluha yakdotul qalbi wal masyair, penuh dengan sadar hati dan sadar diri. Artinya naon ya teh? Artinya ketika kita berdoa bukan hanya lisan saja yang berucap, tetapi hati kita pun terjaga, rasa kita pun terjaga. Harus kita arahkan kemana pikiran, rasa dan hati kita? Bin kisar wat tadallul, yaitu arahkan hati kita, pikiran kita untuk tunduk merasa hina, merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya, dan penuh dengan ketidakberdayaan ila Allahi azza wa jalla, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika syarat yang pertama ini terpenuhi, maka itu bisa disebut setengah doa. Belum doa Pak, karena syaratnya harus dua. Nah, ini sekarang kita tanya dulu Pak, syarat yang pertama. Bapak berdoa biasanya gimana Pak? Yaitu kadang-kadang kita berdoa tuh Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin. Ari beungeut ari mata culang cileung. Pikiran malaweung ka mana wae. Hate merasa diri kita ini tidak berdaya, tidak Pak, ketika mengucapkan doa tersebut, jauh. Kadang-kadang menunda hati teh ayana token gas. Terus naon deui SPP bulanan budak. Oh, banyak na hati teh, banyak na pikiran teh. Lisan mengucap, hati terombang-ambing dengan pikiran yang bukan tertuju dalam isi doa.
Kinten-kinten mengalami kejadian seperti ini, Pak? Tadinya saya sudah husnudan kalau bapak-bapak di sini mah enggak gitu. Maka sambung beliau, Pak. Kalaulah wa innama kana fa amma illam yakun alqalbu yaqdon, ada orang berdoa hatinya sehingga terjaga, hatinya sehingga khusyuk dalam berdoa, pikirannya kamana wae, kemudian wa innama kana al-lisanu yang tiku bi kalimatin mahfuzatin, kemudian lisan mengucapkan kalimat-kalimat yang memang notabene-nya kalimat itu geus meunang dihafalkeun. Kadang-kadang kita tuh buka kitab majmu, naon tujuanna rek ngapalkeun doa. Datang ke kiai, datang ke ajengan, datang ke ustad, apa tujuanna? Minta doa. Ustad supaya beunghar gancang doana naon? Oh itu kan tulis ku bapak teh. Pokoknya mah ijazahkeun ka abdi. Doa dibaca, tapi hati kita ini tidak meresapi apa yang kita baca, bahkan pikiran kita tidak mentadaburi apa yang kita minta, bahkan rasa ketidakberdayaan dan kehinaan seorang hamba itu tidak ada di hadapan Allah, maka yang kayak gitu mah cuma minta. Ari ngaran minta mah, maka jangan nagih ijabah. Da Allah mah yang diijabah itu bukan permintaan. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, kira-kira kan kita terkadang suka iltibas, Pak. Suka tak pahili, suka merasa bahwa Rabbana atina yang kita lafadzkan sehari-hari itu udah doa. Saya melafatkan Allahumma rzuqni rizqan katsiran itu teh udah doa. Kemudian apa yang saya lakukan setelah membaca doa tersebut, membaca kalimat tersebut? Ya saya nunggu ijabahnya. Tapi cek malaikat oke eta mah lain doa, eta mah permintaan. Gak ada janji Allah untuk menjawab atau mengijabah permintaan. Yang Allah janjikan itu ud'uni astajib lakum. Nah, mudah-mudahan keterangan ini bisa menyadarkan doa kita sehari-hari. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti banyak. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah biasa kita lafadzkan, isinya permintaan. Bahkan ma'asyurudid dihni wan sirapil abkar. Kemudian hati kita malaweung, pikiran kemana mendi. Bahkan kita angkatkan kedua tangan kita ini ke Allah Subhanahu wa taala, tungkul itraqur ra'si, kemudian disunatkan untuk menundukkan kepala ketika berdoa. Kemudian itu dilakukan hasba taqusah wal adah, hanya dilakukan sesuai dengan kebiasaan saja. Dilirik dan dilihat mah hatinya malaweng, pikirannya malaweng, maka yang seperti ini kata Syekh Ramadan Al-Buti jangan berharap ijabah. Kenapa? Karena ini bukan doa, ini hanya permintaan saja. Sampai sini bisa dipahami. Kalau termenung biasanya kecepretnya banyak. Ini marek nu ngobrol, arek nu diobrol sama-sama kecepret kita teh, Pak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, Pak. Kemudian apa syarat yang kedua yang harus dipenuhi agar permintaan kalimat yang kita ucapkan tadi, permintaan itu adalah isi kalimatnya tadi banyak. Kalimat-kalimat yang isinya permintaan tadi yusamma duaan, bisa disebut dengan doa, yaitu satu dibarengi dengan kekhusyuan hati, tadaburi maknanya, kemudian tunduk, hina, merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Adapun syarat yang kedua, wasanihi ma ayabda'a ad-da'i fayatubu ilallahi minal ma'asil lati irtakabah, yaitu dimulailah ketika kita sebelum berdoa dengan bertobat sebenar-benarnya dari setiap kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang kan kita itu pingin cepat diijabah doa, pingin cepat nuntut hak ke Allah, sedangkan kewajiban yang kita diberikan oleh Allah itu kan kadang-kadang kan kita lalaikan. Kita balikan deui karena yang kemarin, hikmah yang kemarin. Bapak nuntut pingin cepat-cepat hak diberikan.
Sedangkan kewajiban yang Allah berikan, yang Allah bebankan, Bapak taledarkan, Bapak tidak hiraukan. Itu jadi dalil alantimasil basiroh, padamnya mata hati jiwa kita. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kenapa seseorang harus bertobat dulu kepada Allah? Karena wayaj'alu min taubatihi as-shadiqati syafi'an baina yaday du'aihi. Kita jadikan tawassul. Apa itu tawassul? Pelantara, jembatan. Tobat yang kita lakukan ini jembatan agar doa kita ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampangnya seperti ini. Bapak adalah seorang karyawan di satu perusahaan. Pimpinan Bapak, dunungan Bapak masihan tugas ke Bapak. Ini kerjakan. Kemudian ada beberapa hari kerjaan nggak beres, malah perintah yang ada pun nggak pernah dikerjakan. Peraturan kantor pun Bapak labrak, kuduna datang jam 7, datangnya jam 8. Bahkan mungkin pernah bolos tidak datang ke kantor. Namun suatu hari anak Bapak atau Bapak ada kebutuhan sehingga mau meminjam uang kedunungan Bapak. Nah, ini dalam kondisi yang seperti ini Bapak minta dibantu oleh dunungan, tetapi kewajiban Bapak sebagai karyawannya tidak terpenuhi. Kira-kira gablek cedok atau ante? Orang bahasana lemeskeun wae banyak gablek cedok atau ante? Tahu malu atau tidak? Tahu malu atau tidak? Satu. Yang kedua, kemungkinan dunungan ngasih bantuan berapa persen? Ada 70%. Oh, gede teuing dong. 50-50 pun mungkin nggak bisa dipersentasekan. Mungkin 1% bisa memberikan bantuan. Kenapa? Ya karena memang mungkin ada rasa karunya lah. Tetapi melihat karyawannya yang begitu bedegongna, asup mahtara, kerjaan tanggung jawabnya teu dibereskeun, menta hampura ge tara. Der datang-datang minta duit, bantuan. Kira-kira malu atau tidak? Kalau Bapak kedunungan gitu malu ente Pak? Malu Pak. Ayeuna ka Allah malu ente gitu. Karena kedunungan mah malu, tapi kalau nggak malu ya piraku. Kita sering berbuat maksiat. Kewajiban punten kadang-kadang kita sepelekan, di nomor 2 kan. Maksiatnya jalan terus. Larangan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita hajar, kita libas. Kewajiban diengkekeun, amanah yang Allah titipkan malah disepelekan. Tapi di satu waktu Bapak memohon kepada Allah tanpa meminta maaf dulu, kira-kira gablek deh malunya. Malu nggak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Malu. Satu, malu. Yang kedua, ketika kita tidak meminta maaf terlebih dahulu, kemungkinan untuk diijabah itu 0,0%. Artinya apa? Artinya pun kalau diijabah, nah, seorang ulama, nanti namanya saya sebutkan dulu Pak. Ada seorang ulama dauhnya gini Pak, Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Mahdawi pernah dauh gini, malam yakun fid du'aihi tarikan likhtiyar. Langsung saja banyak. Kalau ada orang berdoa kemudian dia itu penuh dengan kemaksiatan karena kewajiban dia jarang mengerjakan, kemudian terus berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah, maksa kepada Allah untuk diijabah, takut dia disebut orang yang disungkun ke Allah, diistidraj ke Allah. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi ada berita yang mengerikan Pak. Suatu ketika Allah manggil malaikatnya, malaikat disaur, sini. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Uqdu hajatahu. Itu tahu nggak orang sana yang tukang maksiat, sholat nama tahun kali, kadang minggu kali, maksiatna beuki, tobatna tara, uqdu hajatahu. Saya tak ngadoa, penuhi semua permintaannya. Nya manena yang beunghar sok beunghargeun, manena yang sehat sok sehatkeun. Eta isi doana sok ijabah, semuanya kerjakeun cek Allah ke malaikatnya. Malaikat bertanya-tanya, ya Allah,
ini kan syarat berdoa itu tidak terpenuhi, kenapa harus diijabah doanya? Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa inni akrahu an asma'a sautah, karena saya sudah benci mendengar suaranya. Karena saya sudah tidak ingin mendengarkan suara, maka cepat-cepat engkau penuhi seluruh kebutuhannya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Nah, dari keterangan di atas bisa kita ambil kesimpulan dua hal. Yang pertama, bahwa harus dibedakan dulu mana yang namanya permintaan, mana yang namanya doa. Yang jadi jaminan Allah adalah ketika seorang hamba berdoa pasti diijabah. Namun hanya ketika meminta saja kepada Allah, jangan pernah meminta ijabah Allah. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kriteria yang Allah inginkan. Karena permintaan yang sesuai dengan kriteria adalah permintaan yang dibarengi dengan hati yang tunduk, pasrah dan penuh ketidakberdayaan kepada Allah. Kemudian sebelum kita meminta, kita awali dengan meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, entah sengaja ataupun tidak sengaja. Pun meminta maaf atas kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, namun sampai saat ini juga kita lupa atau bahkan melupakan untuk meminta maaf atas keteledoran kita itu. Banyak orang berdoa, bahkan dulu pernah punten, banyak lo bapak-bapak sini mau husnudona sama baiklah. Banyak orang yang dulu pernah meninggalkan sholat, dia meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, tetapi ya tetap Pak, Bapak nanti baca kitab fikih, mau madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya menyatakan sepakat kalau ada orang tertinggal sholat di masa lalu, dia sudah balik dan berakal, wajib membayar sholatnya dengan cara diqodho. Selain diqodho, dia juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang kan kita lupa Pak, kesalahan kita banyak. Dulu mungkin pernah hilaf kita, bulan Ramadan pernah membatalkan diri, entah sengaja atau tidak sengaja. Namun sampai sekarang telah berganti puluh-puluh ganti Ramadan, belum juga kita bayar utang kita, kewajiban kita itu kepada Allah. Selain bertobat, maka tetap kewajiban itu harus dipenuhi, diqodho. Mungkin kita lupa, tetapi kita sering berdoa kepada Allah, walaupun sudah lirih, walaupun sudah bertobat, kalau belum membayar ya wayahna, tidak termasuk kategori doa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kacipta banyak, kalau Kanjeng Rasul berdoa pasti nggak diijabah, pasti nggak. Kalau Sayyidina Abu Bakar berdoa pasti diijabah nggak? Sayyidina Umar berdoa pasti nggak dijabah. Padahal kan Abu Bakar itu calon surga loh Pak. Di dunia kene, tapi list surganya udah dapat. Al-Mubasyirina bil Jannah. Al-Mubasyirina bil Jannah itu kan 10 orang Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kita hidup di pasar Rasulullah, kira-kira ini jamaah Al-Fat ini semuanya masuk surga cek Kanjeng Rasul. Bingah tuh. Bingah luar biasa. Makanya mereka tuh namanya mubasyar. Mubasyar tuh orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah karena sudah mendapatkan satu tiket, satu rumah komplek nanti di surga. Yang mudah-mudahan rumah kita nanti deket jeung para syuhada, para khulafa, bahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya jangan deket teuing lah, mending ngarep-ngarep teuing karena memang jauh deh ibadah nanya banyak. Orang tobat tahun kali ya Kanjeng Rasul unggal poe gitu ya. Karena memang derajatnya jadi beda gitu. Tapi yang minimal kita sama satu tempat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.